Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Brewing Love? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 3 ya. Melihat Minju yang kaget begitu, Yongju mengatakan kalau dirinya akan membantu para ibu bekerja di kebun Minju. Melihat cara Yongju bekerja, para ibu memohon kepada Minju agar mempekerjakan Yongju sebagai pekerja paruh waktu di kebun Minju. Apalagi Yongju adalah mantan petugas khusus militer. Tapi Minju menolak gagasan itu dan menelepon Chanwi untuk bekerja. Namun sayangnya, Chanwi pun nggak bisa saat itu. Jadi mau nggak mau, Minju setuju deh kalau Yongju bekerja di kebunnya saat itu. Setelah itu, Yongju diam-diam mengamati Minju. Yongju harus tahu sifat Minju sebelum meyakinkannya kembali untuk bergabung dengan perusahaan Jisang. Yongju mengamati setiap gerakan Minju dengan sesama, sehingga Yongju mendapati kalau Minju adalah seseorang yang sensitif. Tak lama kemudian, saat waktu makan siang tiba, Yongju juga mengetahui bahwa Minju mengurus karyawannya dengan baik. Di sisi lain, Minju mulai berpikir tentang Yongju, tentang bagaimana Yongju berusaha maksimal untuk membantu orang lain, tapi gagal menjaga dirinya sendiri. Minju bertekad untuk mengantar Yongju pulang sore ini. Sementara itu di kantor Jisang, Direktur Perencanaan Yom memanggil Arum, yang tampaknya sudah menyerah merekrut Minju. Direktur Yom menekan dan memarahi Arum, agar Arum tidak pantang menyerah seperti Yongju, dan segera membawa Minju ke perusahaan Jisang, karena CEO Jisang menginginkannya. Karena merasa tertekan dengan ini semua, Arum berjalan-jalan keluar dan menemukan ada truk roti panggang milik Chanwi. Arum bingung kok Chanwi jualan di depan kantor Jisang, tapi Chanwi nggak menjawab pertanyaan Arum. Chanwi malahan membuatkannya roti panggang, dan Arum tampak menikmati roti panggang itu. Ketika sedang enak-enaknya makan roti panggang, Arum melihat rekan kerjanya dan berusaha bersembunyi. Chanwi yang melihat geragat Arum lalu membuka tirai di truk makanannya itu untuk melindungi Arum yang sedang bersembunyi. Hihi, ada percikan cinta kedua dah ini ya. Kembali ke kebun. Yongju dan Minju pun kembali bekerja setelah jam istirahat. Yongju menyuruh para ibu untuk beristirahat karena hari itu sangat panas sekali. Minju bahkan memberikan es americano kepada Yongju dan juga roti krim. Bahkan menyeka krim yang tertinggal di pipi Yongju. Gak hanya itu, Minju membantu Yongju untuk mengikat rambutnya. Ketika itulah para ibu kembali bekerja dan melihat aksi Minju ini. Para ibu lalu menggoda Minju dan Yongju. Mendengar itu, Minju dengan kasar menyuruh Yongju untuk pergi dari sana, karena Minju merasa tidak nyaman melihat Yongju. Para ibu tentu kaget dengan pernyataan Minju itu. Begitu juga dengan Yongju, yang kebingungan karena Minju tiba-tiba mengusirnya. Tapi Yongju meninggalkan tempat itu juga. Yongju ternyata tidak menyerah dan pergi ke sebuah bar di desa itu. Di sana, Yongju bertemu dengan kepala desa. Yongju meminta kepala desa memberikannya 10 liter bir naro kepada Yongju. Melihat Yongju meminum sangat amat banyak bir naro, kepala desa mulai khawatir, jadi dia menghubungi Minju. Setelah melihat Minju tiba di bar, kepala desa pun pergi dari sana. Minju terkejut melihat Yongju duduk mabuk di dalam bar pada siang hari. Minju lalu berkata, agar Yongju stop mempedulikan orang lain segininya, karena hal ini akan menggerogoti Yongju. Tapi Minju lebih kaget lagi karena selama dia ngoceh, Yongju malahan tertidur di bangkunya. Melihat Yongju tertidur, Minju lalu membawa Yongju pergi dari sana dengan menggunakan motor. Minju membawa Yongju ke tempat di mana para penduduk desa sedang mempersiapkan acara festival. Di sana Pak Kim berserta istrinya pun sudah kembali tiba di desa dan hendak membantu persiapan acara festival. Sedangkan Yongju akhirnya terbangun dari tidurnya. Sepertinya Minju yang telah menaruh Yongju di kursi dan membiarkannya beristirahat. Yongju tentu bangun dengan bingung, tapi dia langsung mengetahui kalau akan ada acara festival bir di desa itu dan segera membantu. Yongju lalu melihat Minju dan segera menghampirinya. Meskipun Minju menolak bantuan Yongju, tapi Yongju tetap bersikeras membantunya. Melihat aksi Minju dan Yongju, para ibu berniat untuk menjodohkan keduanya. Para ibu lalu meminta Yongju untuk mengumpulkan tanaman Ragwort Fisher dari pegunungan. Sebenarnya, Yongju tahu kalau tanaman itu sedang tidak musim di bulan ini. Namun para ibu tetap memaksa agar Yongju pergi ke gunung tersebut. Kemudian, para ibu mendatangi Minju dan membuat skenario dengan mengatakan kalau tadi para ibu meminta Yongju untuk mencari Ragwort Fisher di gunung belakang. Dan sekarang, para ibu tidak bisa menghubungi Yongju. Para ibu mengkhawatirkan sesuatu yang buruk akan terjadi pada Yongju dan meminta Minju untuk menyusulnya ke gunung. Awalnya, Minju tidak termakan skenario para ibu. Tapi para ibu ini ahli nambahin bumbu. Para ibu mengatakan bisa jadi Yongju meninggal. Terus bagaimana nasib nenek Yongju yang ditinggal sendirian nantinya? Karena mendengar itu, Minju pun bergegas pergi ke gunung untuk mencari Yongju. Minju terus mencari Yongju kemana-mana. Sampai hari pun gelap dan akhirnya merasa lega saat bertemu dengannya. Karena hari sudah malam, Yongju pun membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh.
dan menyarankan agar mereka turun gunung besok pagi. Di sana Yongju bertanya kepada Minju, kenapa kok Minju berkata tidak nyaman berada di dekat Yongju? Minju lalu memulai membuka dirinya. Dia berkata kalau dia tuh nggak benci sama Yongju. Hanya saja ketika Minju melihat Yongju, Minju jadi teringat dirinya yang lama. Minju meminta maaf karena telah mengatakan tidak nyaman saat bersama dengan Yongju. Minju menambahkan, dari kecil, hal yang paling sering didengarnya adalah kenapa kamu sangat sensitif. Jadilah seorang pria. Minju memberitahu Yongju, kalau ayah Minju dulunya adalah seorang tentara. Ayah Minju selalu menginginkan putra yang tampak kuat. Namun Minju malahan sebaliknya. Minju berkata kalau dia mengisolasi diri karena tidak bisa menjadi normal, seperti pulau terpencil yang aneh. Minju selalu merasa tidak nyaman bersama dengan teman-temannya. Itu mungkin karena Minju dapat merasakan perasaan mereka yang sesungguhnya. Tempat pelarian Minju adalah ibunya, yang terus menyemangati Minju dengan tulus dan tanpa menuntut. Namun suatu hari, ibu Minju meninggal. Ketika itulah ayah Minju mulai memperlakukan Minju dengan semena-mena. Ayah Minju berusaha mengubah Minju menjadi seperti apa yang diinginkan ayahnya itu. Minju lalu berkata, kalau sepatu militer yang dipakai Yongju itu seolah-olah menyeret Minju kembali ke masa lalunya. Mendengar itu, Yongju langsung melepas sepatu militernya dan meminta izin untuk memegang tangan Minju. Yongju mengatakan, kamu tuh nggak aneh. Kamu hanyalah orang baik, dan menjadi baik itu nggak gampang, karena nggak semua orang bisa melakukannya. Minju juga bercerita, kalau seseorang menyelamatkannya 6 tahun yang lalu, tapi Minju nggak ingat apapun tentang orang itu, kecuali yang dikatakan orang itu kepada Minju, di mana Minju harus menangkis semua yang merugikannya untuk melindungi diri Minju terlebih dulu, dan bersikap baik terhadap dirinya sendiri. Mendengar itu, Yongju berkata, tapi ada beberapa orang yang tidak punya waktu untuk mengurus diri sendiri. Yongju mengatakannya dengan emosional, dan Minju membaca emosi Yongju. Minju meminta agar Yongju tidak terus-menerus menahan emosinya itu. Namun Yongju segera memasang kembali sepatu militernya dan pamit untuk tidur. Tidurnya Yongju itu benar-benar duduk dengan waspada, seperti orang militer gitulah. Melihat Yongju begitu, Minju mendatanginya, dan duduk di sebelah Yongju sambil berkata, aku akan tetap di sisimu, jadi beristirahatlah malam ini. Sambil menarik lengan baju Yongju sehingga Yongju bisa menaruh kepalanya di bahu Minju. Keesokan harinya, Arum kembali ke desa untuk bertemu dengan Minju. Sedangkan Minju dan Yongju mulai berjalan menuruni gunung untuk kembali mempersiapkan festival. Arum kemudian menemui kepala desa dan meminta kepala desa untuk mengumpulkan para penduduk desa. Di sana, Arum berkata kalau dia akan membantu para penduduk desa untuk mendapatkan penghasilan lebih. Arum menemui para penduduk desa satu persatu dan mengatakan kalau saja bir Naro bisa diproduksi dengan skala pabrik, maka bir Naro bisa dihasilkan dengan jauh lebih banyak. Hal ini tentu dapat meningkatkan penghasilan para penduduk desa juga. Maka karena itu, bir Naro membutuhkan perusahaan besar seperti Jisang, agar bir Naro bisa ada dimanapun. Arum juga berkata kalau Yongju ada di desa itu untuk membawa Minju ke Seoul, agar Minju bisa meluncurkan produk bir baru untuk perusahaan Jisang. Mendengar itu, kepala desa mengira kalau Yongju ingin mencuri Minju dari desa itu, dan membuat seluruh penduduk desa mati kelaparan. Karena Minju kan satu-satunya orang yang membuat desa itu berpenghasilan. Mendengar itu, seluruh penduduk desa jadi kesal sama Yongju. Ketika Yongju dan Minju sampai di tempat festival, para ibu meminta Yongju untuk pergi dari sana. Tapi penduduk desa berbondong-bondong mendatangi Yongju dengan marah. Pak Kim dan istrinya menarik Minju pergi dari sisi Yongju. Kemudian kepala desa menyiapkan semangkok besar garam untuk dilemparkan kepada Yongju. Para ibu yang melihat itu mencoba menahan kepala desa. Tapi dengan tidak sengaja, garam itu terlempar seluruhnya ke Yongju. Yongju yang menerima perlakuan seperti itu menjadi kebingungan dengan semua ini. Minju yang berada di sana pun bingung, lalu mulai merasakan emosi Yongju. Ketika merasakan emosi Yongju, Minju keluar dari barisan penduduk desa dan mendatangi Yongju. Minju berdiri tepat di depan Yongju, seolah-olah membelanya. Memang semua orang itu berbeda ya sahabat nonton, dan berbeda itu bukanlah dosa. Namun ada beberapa orang yang bisa menerima perbedaan kita, dan kita harus lebih menghargai orang-orang tersebut. Saksikan kelanjutan drama ini besok ya sahabat nonton. Sampai jumpa.